Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang trigonometri untuk kelas 10 matematika wajib. Nah, di sini merupakan dasar dari materi trigonometri selanjutnya yang ada di kelas 11 maupun 12. Jadi di kelas 10 ini kalian harus bisa memahami trigonometri dengan baik. Karena kalau tidak nanti akan kesusahan di kelas 11 dan kelas 12. Kita bahas peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi trigonometri ini ada sudut, ada perbandingan sisi segitiga. Nah, sudut sendiri dibagi menjadi dua, yaitu derajat dan radian. Sementara radian ini saling berhubungan dengan perbandingan sisi segitiga, di mana nanti akan bisa dibahas pada materi rasio trigonometri sudut istimewa. Kemudian yang kedua, rasio trigonometri sudut di berbagai kuadran. Yang ketiga adalah rasio trigonometri sudut-sudut berelasi. Dari ketiga submateri ini, nanti kita akan menentukan fungsi trigonometri, rumus-rumus segitiga. Jadi rumus segitiga nanti ada aturan sin dan aturan cos. Kemudian selanjutnya adalah identitas trigonometri. Dari ketiga submateri ini kita bisa menentukan grafik fungsinya dari trigonometri. Jadi silahkan disimak baik-baik materi trigonometri di kelas 10 ini, karena ini merupakan dasar kalian untuk memahami trigonometri di tingkat selanjutnya. Kita bahas dulu tentang sudut. Nah, definisi dari ukuran sudut yaitu terbentuknya dua sinar yang bersekutu pada suatu titik. Nah, contohnya ada sinar P dan juga sinar Q, maka akan ada titik potongnya. Nah, sudutnya itu adalah alfa yang tanda kuning. Dengan catatan, ukuran sudut bernilai positif jika arah putarnya berlawanan dengan jarum jam. Jika searah dengan jarum jam, maka sudutnya negatif. Kemudian kita masuk ke derajat, dilambangkan dengan tanda bulatan kecil di atas. Untuk memahami tentang derajat, kita buat ilustrasi dari lingkaran dulu. Suatu lingkaran dengan titik pusat O dan sudut pusatnya adalah alfa, maka satu putaran penuh itu nilainya 360 derajat. Nah, kalian sudah tahu ya, ini satu putaran penuh itu 360 derajat. Maka bisa kita cari alfa derajatnya, yaitu alfa per 360 kali putaran. Contohnya 90 derajat, maka 90 dibagi 360, hasilnya adalah 1/4 kali putaran. Nah, untuk sudut ini juga bisa dikaitkan dengan menit dan detik. Jadi untuk 1 derajat itu adalah 60 menit. 1 menit itu 1/60 derajat. Kemudian untuk 1 menit itu 60 detik. Untuk 1 detik itu 1/60 menit atau 1/3600 derajat. Contoh soalnya, kita diminta untuk mengubah sudut ke bentuk derajat. Jadi ada 40 derajat 36 menit. Nah, yang kita ubah adalah 36 menitnya. Maka 40 derajat ditambah 36/60 derajat. Karena menit tadi adalah 1/60 derajat ya. Maka hasilnya 40 derajat ditambah 0,6 derajat. Hasilnya 40,6 derajat.
Sementara yang B 20 derajat 18 menit 54 detik. Maka 18 menitnya kita bagi 60 dan 54-nya kita bagi 3600. Jadi akan ketemu 20 derajat ditambah 0,3 derajat ditambah 0,015 derajat. Hasilnya adalah 20,315 derajat. Sekarang kita masuk ke radian. Untuk memahami radian, kita juga bisa mengilustrasikan menggunakan lingkaran juga dengan titik pusat 0,0. Maka suatu lingkaran pasti akan memiliki jari-jari, yaitu R. Maka untuk mencari ukuran sudut pusat atau alfa, yaitu dengan cara panjang busur dibagi jari-jari, S dibagi R. Ini sudah kalian dapatkan di SMP. Sementara untuk hubungan antara derajat dengan radian, kita bisa menentukan satu putaran penuh itu adalah 360 derajat atau 2 pi radian. Sementara kalau 180 derajat itu adalah pi radian. Definisi ini harus sudah kalian pahami. Maka kita bisa menentukan 1 derajat itu adalah pi per 180 radian. Atau 1 radian itu adalah 180 derajat dibagi pi. Nah, 180 dibagi pi yaitu 3,14 didapatkan 57,3 derajat. Jadi dari 3 definisi ini harus kalian pahami dan kalian mengerti untuk mengerjakan soal-soal trigonometri. Dari ketiga definisi ini bisa kita simpulkan X derajat itu sama dengan X per 180 pi radian, atau X radian itu bisa dicari 57,3 dikali X derajat. Nah, saya tekankan lagi dari sifat-sifat ini harus kalian pahami. Kita masuk ke contoh. Nyatakan sudut berikut ke dalam suatu radian, yaitu 45 derajat. Maka 45 derajat yaitu 45 dibagi 180 pi radian. Hasilnya adalah 1/4 pi radian. Kemudian yang B 210 derajat. Maka 210 dibagi 180 pi radian, yaitu 7/6 pi rad. Kemudian 2 radian, maka kita ingat kembali 1 radian tadi 57,3. Maka 2 radian yaitu 2 kali 57,3. Hasilnya adalah 114,6 derajat. Sementara untuk 5/4 pi radian kita ubah ke satuan derajat, maka 1 radian sama dengan 180 per pi. Maka 5/4 pi dikali 180 per pi, pi-nya kita sederhanakan, akan ketemu 225 derajat. Cukup sekian materi pertama tentang ukuran sudut. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.